5 fakta mengejutkan. Kontroversi besar AFC di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memunculkan berbagai kontroversi yang bikin publik geleng kepala. Dari penunjukan tuan rumah hingga jadwal yang dianggap berat sebelah, AFC jadi sorotan utama. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Hasil survei sungguh mengejutkan. 130.000 supporter Indonesia kompak nilai kinerja Kluivert. Usai kekalahan telak 0-6 dari Jepang, publik langsung bereaksi keras terhadap pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebuah survei melibatkan lebih dari 130.000 supporter menunjukkan hasil yang mencengangkan. Apa benar Kluivert sudah kehilangan kepercayaan sejak awal? Simak fakta lengkapnya di sini. Media Vietnam geram. AFC dinilai rugikan timnas Indonesia di putaran 4. Fair play tinggal nama. Keputusan terbaru AFC bikin geger Asia Tenggara. Bahkan media Vietnam sampai angkat suara menilai Indonesia jadi korban ketidakadilan. Apakah ini bukti bahwa semangat fair play sudah hilang di kualifikasi Piala Dunia? Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Cina dipecat gara-gara Indonesia. Branko Ivankovic pulang tanpa uang sepeser pun. Branko Ivankovic resmi didepak dari kursi pelatih timnas Cina. Semua geger gara-gara hasil memalukan lawan Indonesia yang bikin seluruh negeri murka. Lebih mengejutkan lagi, dia pergi tanpa kompensasi sepeser pun. Apa benar segitu malunya? Simak fakta lengkapnya di sini. Digantikan Patrick Kluivert. Mungkinkah ramalan Denny Darko terkabul usai Indonesia kalah dari Jepang? Shin Tae-yong dikabarkan langsung ambil alih posisi Patrick Kluivert usai kekalahan dari Jepang. Spekulasi ini makin panas usai Denny Darko meramalkan perubahan besar di timnas Indonesia. Apakah ini harapan baru atau justru pertanda gejolak internal? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 fakta mengejutkan. Kontroversi besar AFC di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memunculkan berbagai kontroversi yang bikin publik geleng kepala. Dari penunjukan tuan rumah hingga jadwal yang dianggap berat sebelah, AFC jadi sorotan utama. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia secara resmi telah memasuki putaran keempat dengan berisikan pertarungan 6 tim tersisa. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan baru akan digelar mulai 8 hingga 14 Oktober 2025. Sebelumnya, total ada 18 tim dari 3 grup yang bertarung dalam putaran ketiga untuk memperebutkan 2 tiket lolos langsung dari masing-masing grup dan 2 slot lainnya untuk melaju ke babak playoff atau putaran keempat. Tercatat ada 6 tim yang memastikan tampil di fase ini, yaitu Timnas Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), Irak, Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Di balik persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ternyata ada sejumlah fakta menarik termasuk keputusan kontroversial Federasi Sepak Bola Asia (AFC). Berikut ulasannya. 1. Qatar dan Arab Saudi ditunjuk jadi tuan rumah. AFC secara resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kabar Qatar dan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah pertama kali diumumkan langsung pihak AFC pada Jumat (13 Juni 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mengonfirmasi Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi, tulis AFC. 2. Keputusan AFC dianggap kontroversial. Keputusan AFC dalam menunjuk Qatar dan Arab Saudi tersebut dianggap kontroversial hingga berujung protes keras dari 4 tim lainnya. 4 tim yang melayangkan protes keras kepada induk sepak bola Asia itu adalah Uni Emirat Arab (UEA), Irak, Oman, dan Timnas Indonesia. 4 tim itu meminta AFC secara transparan dalam menjelaskan alasan kuat dalam menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Pasalnya, keputusan itu dianggap dapat menguntungkan 2 tim tersebut karena tidak bermain di tempat netral. 3. AFC tetap keras kepala di balik keputusan yang dianggap kontroversial itu. AFC tetap keras kepala meski telah mendapatkan desakan dan protes keras dari 4 tim sekaligus. Keempat negara tersebut menuntut AFC untuk bersikap transparan dalam menunjuk venue berlangsungnya putaran keempat. Asosiasi Sepak Bola (Uni Emirat Arab) meminta FIFA dan AFC bersikap netral saat memilih negara tuan rumah untuk pertandingan Playoff Asia, tulis UEFA pada Kamis (12 Juni 2025). Pernyataan itu pun kemudian disusul dengan sejumlah negara yang juga melakukan protes, termasuk Irak. 4. Regulasi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya akan memiliki 2 grup dengan masing-masing dihuni 3 tim. Tim yang berhasil finish sebagai pemuncak klasemen berhak mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peraih runner-up dari masing-masing grup akan melaju ke putaran kelima untuk diadu dengan tim-tim dari federasi lainnya mulai dari Afrika hingga kawasan Amerika. 5. Jadwal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan baru akan bergulir pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Pertandingan putaran keempat itu akan berlangsung di 2 lokasi berbeda dengan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Keuntungan pun dimiliki oleh tuan rumah yang memiliki jadwal lebih baik dibandingkan dengan tamunya. Arab Saudi dan Qatar yang berada di pot 1 akan bertanding di laga pekan pertama dan ketiga yang membuat tim punya waktu istirahat cukup. Sementara itu, Timnas Indonesia yang ada di pot 3 bertanding di laga pekan pertama dan kedua. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Hasil survei sungguh mengejutkan. 130.000 supporter Indonesia kompak nilai kinerja Kluivert. Usai kekalahan telak 0-6 dari Jepang, publik langsung bereaksi keras terhadap pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebuah survei melibatkan lebih dari 130.000 supporter menunjukkan hasil yang mencengangkan. Apa benar Kluivert sudah kehilangan kepercayaan sejak awal? Simak fakta lengkapnya di sini. Ini hasil survei tingkat kepuasan kinerja Patrick Kluivert di Timnas Indonesia usai dicukur Jepang 0 hingga 6 yang melibatkan 130.000 supporter. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia dan diperkenalkan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Minggu 12 Januari 2025 lalu.
Juru taktik asal Belanda itu dipercaya untuk menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat oleh PSSI pada 6 Januari lalu. Legenda Barcelona dan timnas Belanda itu dikontrak PSSI selama 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert melakoni debut bersama timnas Indonesia ketika kalah 1-5 dari Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Australia di Sydney Football Stadium Kamis (20 Maret 2025) itu menjadi debut pahit Kluivert memimpin skuad Garuda sebagai pelatih. Namun 5 hari kemudian pelatih berusia 49 tahun tersebut berhasil membawa timnas Indonesia menumbangkan Bahrain 1-0. Setelah itu Patrick Kluivert kembali berhasil mengantarkan skuad Garuda meraih kemenangan, kali ini kontra Cina 1-0 pada 5 Juni 2025. Berselang 5 hari, ex-pemain Barcelona itu gagal menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan telak 0-6 kontra Jepang. Meski kalah, Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara keseluruhan, juru taktik asal Belanda itu telah memimpin 4 pertandingan bersama timnas Indonesia, 2 menang dan 2 kalah. Akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @timnaspedia membuat survei tingkat kepuasan kinerja Patrick Kluivert dalam 4 laga itu. Hasilnya, mayoritas supporter Timnas Indonesia merasa belum puas atas kinerja dari Patrick Kluivert. Dari 130.000 lebih orang, 81% diantaranya belum puas. Setelah menjalani 4 laga bersama timnas Indonesia dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan, mayoritas penggemar timnas Indonesia merasa belum puas atas kinerja dari kepelatihan Patrick Kluivert, tulis @timnaspedia. Hal tersebut didasarkan dari sejumlah voting yang dilakukan di Instagram dan diikuti oleh 130 ribuan lebih orang untuk melakukan voting, diantaranya 81% merasakan belum puas dan 19% sisanya puas imbuhnya. Lantas, bagaimana dengan kalian? Apakah puas sejauh ini dengan kinerja dari Patrick Kluivert? Anda bisa meninggalkan komentar di bawah ini. Dari hasil survei itu membuat Patrick Kluivert harus bekerja ekstra keras untuk membawa timnas Indonesia terus meraih kemenangan di babak berikutnya. Skuad Garuda sendiri akan bersaing ketat di putaran keempat bersama Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Oman. 6 tim yang lolos ke babak playoff itu akan bersaing untuk memperebutkan 2 tempat langsung terakhir di Piala Dunia pada Oktober tahun ini. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim, dan akan memainkan 1 pertandingan round robin. Setiap juara grup akan langsung melaju ke Piala Dunia, dan tim yang memperoleh tempat kedua di grup akan memainkan babak playoff putaran kelima. Timnas Indonesia berada di pot ketiga, pot yang sama dengan Oman. Arab Saudi dan Qatar berada di pot pertama, dan Irak serta UEA berada di pot kedua. Pengundian akan dilakukan bulan depan pada 17 Juli 2025. Sementara itu, pertandingan mulai 8 hingga 14 Oktober 2025. Cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Vietnam geram. AFC dinilai rugikan timnas Indonesia di putaran 4. Fair play tinggal nama. Keputusan terbaru AFC bikin geger Asia Tenggara.
Bahkan media Vietnam sampai angkat suara menilai Indonesia jadi korban ketidakadilan. Apakah ini bukti bahwa semangat fair play sudah hilang di kualifikasi Piala Dunia? Simak detail lengkapnya di sini. Media Vietnam Soha.vn ikut menyoroti keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab hal itu akan merugikan timnas Indonesia. AFC resmi mengumumkan kedua negara itu sebagai lokasi penyelenggaraan putaran 4. Adapun fase tersebut akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. 1. Berebut 2 tiket terakhir. Sebanyak 6 kesebelasan termasuk timnas Indonesia akan dibagi ke dalam 2 grup di putaran 4. Masing-masing tim akan bermain 2 kali dalam sistem setengah kompetisi atau round robin. 2 juara grup akan menggenggam 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 runner-up grup akan melaju ke babak kelima untuk berebut 1 tempat di playoff antar konfederasi. Awalnya AFC menyebut putaran 4 ini akan diselenggarakan di tempat netral. Lalu mereka merevisi aturan dan menetapkan tim yang berhak menjadi tuan rumah harus memiliki penampilan terbaik di putaran 3. Lagi-lagi AFC berubah sikap. Mereka memutuskan semua tim yang lolos ke fase tersebut berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Terakhir, tuan rumah putaran 4 diberikan kepada negara dengan ranking FIFA terbaik. 2. Merugikan timnas Indonesia. Sikap yang berubah-ubah hingga menetapkan Arab Saudi dan Qatar membuat konfederasi menuai kecaman. Soha menyebut keputusan AFC itu merugikan buat timnas Indonesia yang tak punya catatan bagus di laga tandang. AFC buat keputusan kontroversial tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala Dunia semakin dekat, bunyi judul artikel Soha dikutip Sabtu dalam kurung 14 Juni 2025. Tim Indonesia mengalami kerugian besar pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi tim Indonesia, bermain di kandang lawan merupakan tantangan besar, imbuh ulasan tersebut. Pada babak kualifikasi ketiga, mereka hanya meraih 2 poin dari 6 laga tandang. Semua kemenangan diraih di Tanah Suci Gelora Bung Karno, tutup tulisan tersebut. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih Cina dipecat gara-gara Indonesia. Branko Ivankovic pulang tanpa uang sepeser pun. Branko Ivankovic resmi didepak dari kursi pelatih timnas Cina. Semua geger gara-gara hasil memalukan lawan Indonesia yang bikin seluruh negeri murka. Lebih mengejutkan lagi, dia pergi tanpa kompensasi sepeser pun. Apa benar segitu malunya? Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih asal Kroasia dilaporkan dipecat dari kursi kepelatihan timnas Cina usai gagal melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia punya andil. Melansir dari Sohu, Asosiasi Sepak Bola Cina mengakhiri kerjasama dengan Branko Ivankovic sesuai dengan perjanjian kontrak. Cina gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Timnas Indonesia pada matchday ke-9 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romenyi melalui sepakan penalti pada menit ke-45.
Hasil itu membuat timnas Indonesia lolos ke babak 4 sekaligus mengubur mimpi Cina untuk melaju. Karena kalah, poin Cina tak bisa mengejar timnas Indonesia untuk berada di posisi keempat. Sekadar informasi, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak melaju ke babak 4. Posisi ketiga dihuni Arab Saudi yang menemani timnas Indonesia ke babak 4. Meski setelah itu, Cina mengalahkan Bahrain pada matchday terakhir juga tak bisa membantu. Cina finish di posisi kelima dengan 9 poin, selisih 3 poin dari timnas Indonesia. Lebih lanjut, menurut Sohu, Branko Ivankovic bernegosiasi dengan Asosiasi Sepak Bola Cina pada kemarin sore Sabtu (13 Juni 2025) untuk mengakhiri kontraknya. Ia berencana kembali ke Kroasia pekan ini. Ivankovic meninggalkan Cina pagi ini dan terbang ke Qatar. Cina akan dipimpin pelatih baru atau pelatih sementara di Piala Asia Timur. Sementara itu disebut Asosiasi Sepak Bola Cina dapat mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi jika timnas Cina gagal lolos. Menurut laporan Sohu, Beijing Youth Daily Sports mengatakan, karena kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak awalnya memiliki target tugas yang jelas untuk performa tim di setiap tahap kualifikasi Piala Dunia ini, termasuk 18 pertandingan teratas. Asosiasi sepak bola dapat mengakhiri kerjasama dengan tim Ivan tanpa kompensasi jika tim nasional sepak bola Cina gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia Asia. Tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak tentang kinerja dan pemutusan kontrak, tambah laporan tersebut. Ivankovic ditunjuk sebagai pelatih Cina pada 24 Februari 2024. Pelatih 71 tahun itu telah memimpin 14 pertandingan bersama Cina. Dari 14 laga itu, Cina mencatatkan kemenangan 4 kali. Mengalahkan Singapura 4-1 di putaran kedua. Kemudian mengalahkan timnas Indonesia dalam laga kandang 2-1 dan Bahrain 1-0 di putaran ketiga. Cina meraih hanya 2 kali meraih hasil seri. Sisanya, Cina mengalami kekalahan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Digantikan Patrick Kluivert. Mungkinkah ramalan Denny Darko terkabul usai Indonesia kalah dari Jepang? Shin Tae-yong dikabarkan langsung ambil alih posisi Patrick Kluivert usai kekalahan dari Jepang. Spekulasi ini makin panas usai Denny Darko meramalkan perubahan besar di timnas Indonesia. Apakah ini harapan baru atau justru pertanda gejolak internal? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia disebut bakal kembali memanggil Shin Tae-yong buntut dari hasil minor yang didapat oleh pelatih Patrick Kluivert. Langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Mereka akan berlaga di babak keempat bersama kelima negara lainnya. Namun cara mereka menutup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan. Pasalnya, kekalahan dari Jepang dianggap sebagian orang cukup memalukan. Ketika itu, skuad Garuda sama sekali tidak menciptakan peluang berbahaya ke gawang Jepang. Bahkan terlihat tim Samurai Biru lebih leluasa berdansa di pertahanan Indonesia. Padahal sebelumnya timnas Indonesia meraih prestasi gemilang dengan mencatatkan kemenangan berturut-turut atas Bahrain dan Cina.
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka kiprah tim merah putih di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang mulai diragukan. Oleh karena itu, Patrick Kluivert diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh di skuadnya. Lebih mengejutkan lagi, ada juga suara yang mendesak sang pelatih untuk pergi. Nama Shin Tae-yong kembali digaungkan untuk kembali menyandang status pelatih timnas Indonesia. Apalagi dia mengenal betul karakter pemain di skuad yang sekarang. Melansir dari Instagram mantan penerjemah timnas Indonesia @Jong Seokso, beberapa hari lalu Shin Tae-yong sempat memberi masukan untuk skuad Garuda. Jika kita menganalisis setiap pertandingan melawan tim Timur Tengah dengan baik, sehingga kita dapat mengetahui keunggulan kita apa yang bisa kita lakukan untuk membobol pertahanan lawan, ujarnya. Serta menganalisis bagaimana kekuatan kita bisa menjadi kelemahan bagi mereka, saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang positif, jelas Shin Tae-yong. Hal ini seolah memberikan sinyal kalau Shin Tae-yong bisa saja kembali melatih timnas Indonesia meski sekarang sudah menjabat wakil ketua Federasi Sepak Bola Korsel. Kemungkinan tersebut ternyata pernah diramal oleh ahli tarot Denny Darko Februari silam. Awalnya, ia menerangkan bagaimana dinamika kepelatihan timnas Indonesia. Saya kira sebenarnya permasalahannya itu lebih kepada sesuai kartu ini 6 of 1 ini, yaitu It is Midwest dalam kurung Barat Tengah, ungkap Denny Darko di kanal YouTube-nya. Kalau kita ini kan East ya, tepatnya Southeast dalam kurung Asia Tenggara, sambungnya. Denny Darko lewat ramalannya menduga kalau kondisi timnas Indonesia saat itu ada suatu aturan tidak tertulis di mana keputusan mutlak ada di tangan pelatih. Saat seseorang didapuk menjadi master, guru, pelatih, atau apapun namanya, kata-katanya seperti adalah sabda, tidak boleh dilawan, kata Denny Darko. Hal inilah yang katanya sulit dipatuhi oleh pemain keturunan Eropa, di mana mereka punya pemikiran terbuka sehingga bisa memberi masukan kepada pelatih. Mereka dalam kurung pemain Eropa terbiasa dengan sebuah pandangan bahwa semua orang berhak menyuarakan apa yang mereka pikirkan, tambahnya. Faktor inilah yang menurut terawangan Denny Darko membuat posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia akhirnya digantikan oleh Patrick Kluivert awal tahun ini, kendati demikian. Saat Denny Darko kembali mengambil kartu tarotnya, ia justru menceritakan jika peluang Shin Tae-yong untuk comeback tetap ada. Ternyata kartu yang diambil Denny Darko melambangkan kembalinya seseorang. Artinya posisi kepelatihan Patrick Kluivert bisa saja kembali diambil Shin Tae-yong jika tak sesuai ekspektasi. Ini kartu kembalinya seseorang, jangan-jangan nanti setelah terjadi Piala Dunia terus ternyata nggak seperti yang diharapkan, Shin Tae-yong balik lagi, pungkasnya. Sejauh ini tidak ada isu yang mengatakan jika Shin Tae-yong akan kembali ke timnas Indonesia untuk gantikan Patrick Kluivert. Hal di atas merupakan ramalan dari tarot Denny Darko saja. Dan jadi harapan kami, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be